Ini salah satu kisah hukuman mati paling gila dan akan kami bahas di episode The Infographics Show kali ini. Linda Marie Baltazar Pasnik, 27 tahun, menikmati hidup mewah dan antusias mengejar karier sebagai model terkenal. Dia seharian keliling Fresno beli sepatu dan pakaian untuk lomba fashion. Hidupnya terasa sangat sempurna. Karena lapar, dia pergi ke drive-thru restoran Der Wiener Schnitzel di pusat perbelanjaan. Linda wanita menarik dan sudah biasa dilirik pria. Saat menunggu dilayani, seorang pria aneh tiba-tiba mendekatkan wajah ke jendela mobilnya. Dia ketakutan dan memberi isyarat agar pria itu pergi, lalu pria itu pun pergi. Asisten manajer melihat kejadian itu dan bertanya ke Linda apakah dia mengenal pria itu. Linda menjawab tidak dan menjelaskan pria itu memintanya uang. Tas Linda di kursi penumpang dan dia memegang $4 tunai. Detail yang akan segera penting. Asisten manajer menghitung tagihan dan Linda berkata, "Lihat, sekarang dia mengganggu wanita itu." Sambil menunjuk ke seberang parkiran, pria itu kini mengganggu wanita di luar 7-Eleven sebelah. Asisten manajer berteriak dari jendela layanan, mengancam akan memanggil polisi jika dia tak pergi. Ronnie McPeters tak suka diancam atau diteriaki. Dia mungkin sedang mengemis uang, tapi dia punya mobil. Hari itu, asisten manajer melihat dia membuka pintu dan meraih sesuatu di sisi penumpang. Dia keluar, berdiri sebentar dan melihat ke arah Der Wiener Schnitzel. Lalu dia perlahan berjalan menuju tempat Linda baru saja mengambil pesanannya. Linda hendak pergi saat Ronnie mendekat ke jendela, mengeluarkan pistol dan menembak 3 kali. Linda terjatuh, darah mengalir dari tubuhnya. Entah bagaimana, dia masih berhasil keluar ke jalan, tapi melawan arus lalu lintas, menabrak bagian belakang sebuah van yang sedang parkir. Saat dia terkulai, seorang pria bergegas membantunya, dia mengerang. Pria itu buru-buru menelepon polisi, tapi Ronnie masih ke jendela Linda, sementara mobil melaju dan saksi terkejut. Saksi melihat Linda terkulai di setir, menggelengkan kepala seperti menolak. Ronnie menembak, mundur sebentar, lalu menembak lagi. Itu eksekusi. Dia lalu masuk mobil dan pergi. Ronnie menuju rumah sepupunya tempat dia menginap beberapa hari terakhir. Sabrina langsung bertanya di mana Arlena, saudara perempuannya yang pergi bersama Ronnie untuk membeli donat. Ia mengatakan Arlena masih di Winchell's Donuts. Dia mengambil pistol dari celananya, lalu memberikannya ke Sabrina untuk disembunyikan di bawah bantal. Sabrina lalu menyuruh Ronnie masuk mobil. Mereka kembali ke pusat perbelanjaan mencari Arlena. Ronnie sudah menyetir di luar Der Wiener Schnitzel. Ada kerumunan orang, polisi sedang berbicara dengan para saksi, para medis sedang menangani Linda, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saat Ronnie dan Sabrina melewati kerumunan, seseorang berteriak, "Berhenti, mereka melihat mobil itu." Sabrina gemetar dan berteriak pada Ronnie, "Ronnie, apa yang kamu lakukan di sini?" Ronnie menyuruh diam, menginjak gas, membanting setir, nyaris menabrak mobil lain, tapi lalu lintas terlalu padat untuk kabur. Ronnie dan Sabrina segera dikepung lampu berkedip dan senjata. Detektif menganggap kasus ini sederhana, lalu menggeledah rumah Sabrina dan menemukan pistol di bawah bantal. Sebuah revolver 357 Magnum 6 peluru dengan 5 selongsong bekas cocok dengan tempat kejadian perkara. Linda tertembak 3 kali di kiri dan 2 kali di kanan, semuanya di leher atau kepala. Analisis balistik menunjukkan pistol Ronnie yang digunakan. Sidik jarinya ditemukan di pistol dan kaleng bir di mobil Sabrina. Namun, ada hal lain yang mungkin terjadi di hari mengerikan itu yang jadi penting dalam kasus ini. Linda menabung untuk membeli pakaian modeling dan diketahui punya banyak uang tunai. Saat dia pergi berbelanja hari itu, dia sudah menghabiskan banyak uang. Detektif menemukan 3 kotak sepatu di kursi belakang, label harganya masih menempel. Namun, mereka tidak menemukan sisa uang tunainya. Sementara itu, Ronnie memiliki $208 dalam sebuah amplop di sakunya saat dia ditangkap, sekitar $650 jika dihitung dengan nilai uang saat ini. Linda menyimpan uang di amplop, sementara Ronnie sering kehabisan uang. Di pengadilan, ia mengaku menabung dari cek tunjangan pengangguran. Bukan hanya dia menyangkal telah mencuri dari Linda, tapi dia juga mengaku bahwa dia tidak berada di dekat Der Wiener Schnitzel sore itu. Namun, para saksi tidak sependapat. Mengenai sidik jarinya yang ditemukan pada senjata pembunuhan,
Dia mengaku bahwa polisi entah bagaimana telah memindahkan sidik jarinya dari kaleng bir untuk menjebaknya. Singkatnya, kasus Roni lemah. Selain itu dia juga punya riwayat panjang kekerasan. Baru-baru ini dia menembak pria yang tidak mengembalikan kabel jumper pinjamannya. Di kasus lain, usai kalah berkelahi, dia mengambil pistol. Dia mengejar dan menembak pria itu hingga tewas, tapi hanya divonis pembunuhan tak sengaja dan keluar penjara. Ia juga pernah kecelakaan, lalu lintas dengan pasangan suami istri. Sang suami mulai berteriak, dan Roni memukulnya serta mengancam istrinya yang berteriak. Di pengadilan, pengacara Roni mengklaim bahwa sang suami telah menggunakan kata-kata rasial sebagai penghinaan. Keluarga Roni mengatakan bahwa dia biasanya adalah orang yang baik, tetapi mereka juga mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan belajar saat kecil dan sering dibully karena rambutnya rontok lebih awal. Satu hal yang pasti, Roni adalah bom waktu berjalan. Tidak bisa disangkal, tetapi seorang psikiater pembela mendiagnosisnya sebagai penderita skizofrenia. Setelah meninjau riwayat remaja Roni, dia menyatakan ada bukti Roni mengalami fase prodrom lebih awal. Gejala peringatan dari apa yang, kutip, jelas dan tanpa ragu akan menjadi skizofrenia. Kondisinya memburuk setelah mengisap ganja dan ada bukti yang mendukung hal ini. Namun, psikiater lain berpendapat Roni mengalami psikosis, bukan skizofrenia. Dia mengklaim Roni punya riwayat narkoba dan pasti psikosis akibat narkoba saat membunuh Linda. Jika benar, berarti dia sendiri yang sebabkan kondisinya. Namun, polisi tidak pernah menemukan bukti penggunaan narkoba dan darah Roni bersih. Namun yang terpenting, juri mempercayai hal itu. Pernyataan ahli bahwa perilaku Roni saat penembakan tampak metodis dan terarah menunjukkan ia mengendalikan pikirannya. Ada faktor penting lagi, seorang penjaga bersaksi Roni pernah mengancam akan pura-pura gila saat sidang pendahuluan. Jika dia sudah makan siang tapi mengaku belum, apakah Roni benar-benar gila atau pura-pura? Juri tidak setuju dan memvonis dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Kasus ini dimulai beberapa hari setelah kejadian. Suami Linda, Victor, dan ketiga putranya berdiri di pemakaman Clovis di Fresno dan menyaksikan jenazah Linda dimakamkan. Mereka sangat terpukul, hancur hati mereka. Mereka ingin keadilan. Saat pemakaman, Roni masih di penjara Fresno, di ruang karet, yaitu sel tanpa permukaan keras untuk orang yang mungkin membahayakan diri sendiri. Dalam minggu-minggu awal penahanannya, dia mendapat korek api dan membakar sel. Penjaga pun menegurnya. Dia menyerang mereka, memukul, sambil terus bicara aneh. Seorang psikiater mengatakan pada petugas bahwa setelah berbicara, ia yakin Roni mengira semua ini bagian dari pembuatan iklan dan benar-benar percaya hal itu. Juri tak menganggap dia gila, mereka menilai dia cukup waras untuk diadili. Jadi Roni dibawa ke San Quentin, sel tahanan mati barunya. Itu berarti dikurung selama 23 jam neraka di dunia. Dia segera jatuh ke dalam depresi berat. Jika dia tidak gila, dia aktor hebat yang rela menderita demi seni. Dia makan, lalu buang air besar di lantai dan mengolesi tubuhnya dengan kotoran. Dia sering mengecat dinding selnya dengan warna coklat, bahkan dia menyimpan kotorannya untuk nanti dan menyembunyikannya entah untuk alasan apa, tidak ada yang tahu. Dia merendam pakaian penjara dengan urinnya dan duduk di sana sambil berbau menyengat. Laporan psikiatri menyebut dia sering berdiskusi panjang dengan istri dan anak meski dia belum pernah menikah atau punya anak. Mereka hanya khayalannya, termasuk kerabat Linda yang katanya sering muncul di sel untuk menyiksanya. Namun, keluarga Linda sama sekali tidak setuju dengan ide pengampunan hukuman Roni. Mereka membencinya. Bagaimana mereka tahu bahwa Roni tidak sedang berpura-pura memainkan rencana jangka panjang? Dia bukan satu-satunya di California di mana pengacara terpidana mati berargumen kliennya tak layak dieksekusi. Jika mereka gila, apakah etis membunuh mereka? Para narapidana seharusnya tahu apa yang terjadi pada mereka ketika mereka akan dieksekusi. Selama bertahun-tahun, Roni telah didiagnosis menderita skizofrenia. Pihak penjara harus memaksanya untuk minum obat. Dia pernah dirawat di rumah sakit, diikat 5 hari di ranjang, lalu dokter bilang dia pura-pura dan hanya diberi vitamin B12. Pada 2007 hakim memutuskan Roni terlalu tidak kompeten untuk melawan vonis karena sangat bingung dan sulit berkomunikasi.
Bagaimana dia bicara dengan pengacaranya? Semua narapidana mati di Amerika Serikat bisa banding, tapi bagaimana jika mereka hidup di dunia mimpi? Keluarga Linda marah jika hukuman Ronnie diringankan, dan mayoritas masyarakat setuju. Ronnie juga tidak hanya menembak satu peluru. Dia kembali ke mobil untuk membunuh Linda dan mungkin mencuri uangnya. Jaksa Kabupaten Fresno memperingatkan jika hukuman Ronnie diringankan, banyak narapidana hukuman mati di Amerika Serikat akan melumuri diri dengan kotoran. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan adalah 3 negara Organization for Economic Cooperation and Development yang rutin melakukan eksekusi. Tahun 2025 luar biasa. 45 orang dieksekusi, naik dari 25 pada 2024 meski bertentangan dengan sentimen publik. Tahun 90-an, 80% masyarakat Amerika Serikat setuju hukuman mati. Tahun 2025 hanya 52%, terendah sejak 60-an. Mayoritas milenial dan Gen Z menolak hukuman mati, sedangkan generasi lebih tua lebih mendukungnya. Yang lebih penting, terkait dengan video ini, sebuah jajak pendapat YouGov tahun 2023 menemukan bahwa 22% orang Amerika mengatakan mengeksekusi seseorang itu dapat dibenarkan, bahkan jika orang tersebut telah didiagnosis gila. Ada argumen lain bahwa eksekusi sangat mahal. Narapidana bisa menghabiskan sekitar 20 tahun di sel hukuman mati saat banding. Biaya 1,53 juta jauh lebih mahal dari memenjarakan narapidana biasa. Padahal 41% narapidana hukuman mati kemungkinan tidak bersalah. Negara umumnya tidak tergesa-gesa. Sejak 1973, lebih dari 200 orang dibebaskan dari hukuman mati, atau 1 pembebasan tiap 8 eksekusi. Pada tahun 2023, setelah 48 tahun di hukuman mati, Glenn Simmons dibebaskan pada tahun 1975. Selama persidangannya, negara menahan bukti yang dapat membebaskannya. Pada 2025, Jimmy Duncan dibebaskan setelah 27 tahun di hukuman mati karena bukti gigitan dinyatakan tidak valid. Beberapa terpidana mati seharusnya tidak dihukum. Namun Ronnie Peters bukan termasuk mereka. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah mengambil nyawa seorang wanita tak bersalah dengan tindakan yang sangat brutal. Tapi pertanyaannya adalah, haruskah dia disiksa jika dia mengalami gangguan jiwa? Tingkat pria yang memilih tidak ingin hidup di penjara jauh lebih tinggi dibandingkan orang bebas. Namun, jumlah pria di sel hukuman mati yang memilih opsi itu 5 hingga 6 kali lebih banyak daripada narapidana lain. Penguncian 23 jam sangat berat. Saat Ronnie di penjara, penghuni sel hukuman mati California mulai kehilangan akal. Ada pertempuran hukum, narapidana tak bisa berolahraga tanpa sabun, dan beberapa pria tubuhnya penuh bekas gigitan tikus. Seorang psikiater negara bagian menggambarkan sel hukuman mati sebagai tempat yang gelap dan pengap, di mana sepanjang hari satu-satunya suara hanyalah pasien-pasien psikotik yang berteriak, menjerit, dan memekik. Sindrom hukuman mati itu nyata. Pria-pria yang diisolasi jadi delusi, banyak yang alami psikosis. Saat Ronnie di penjara, negara bagian menyelidiki kondisinya. Psikiater forensik negara menyebut sel hukuman mati sebagai kegagalan mengerikan. Toleransi tinggi terhadap disfungsi psikiatri membuat pria minim atau tanpa perawatan psikiatri. Namun, akhir 2014 segalanya berubah. California membuka bangsal psikiatri hukuman mati pertama di Amerika Serikat, memberi perawatan pada pria delusi dan psikotik yang lama, sehingga angka bunuh diri menurun tajam. Ronnie adalah salah satu pria yang dirawat. Pertanyaannya, jika tidak membunuhnya, lalu apa? Apa yang harus dilakukan pada orang yang tidak waras namun melakukan kejahatan keji? Pada 2016, Jaksa Agung Kamala Harris meminta Mahkamah Agung mengganti hukuman mati Ronnie menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini menimbulkan kontroversi. Ronnie termasuk sekitar 20 narapidana mati di negara bagian itu yang tidak waras. Haruskah mereka semua diberi pengampunan? Sebagian besar masyarakat dan tentu saja keluarga korban
tidak ingin para pria yang telah menghancurkan hidup mereka ini menerima hukuman yang lebih ringan. Tidak ada seorang pun yang telah dieksekusi di negara bagian ini sejak tahun 2006 dan bagi banyak orang rasanya sistem peradilan sedang mandek. Prospek pengurangan hukuman hanya makin memperkuat kesan hukuman makin sulit dijangkau. Sebaliknya, proses yang muncul lebih menekankan rehabilitasi daripada balas dendam. Silakan cek Innocent on Death Row. Ini yang Anda dapatkan saat dibebaskan atau tonton video ini.